Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Lutfiana, program studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Taqwa dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori Gestalt. Sejarah pendekatan Gestalt. Sejarah pendekatan teori Gestalt ini diawali sejak tahun 1926 ketika Peirce mendapatkan gelar medical doctor. Kemudian ia pergi ke Frankfurt dan menjadi asisten Karl Holstein di Institute for Brain Image Surgeon. Kemudian disinilah Peirce bekerja sama dengan Profesor Burton dan Adler. Walaupun pada awalnya Peirce adalah seorang teori psikoanalisis, ia mengkritik bahwa teori psikoanalisis ini pertama yaitu teori psikoanalisis itu bersifat mekanistik, yaitu di mana teori ini merespon terhadap suatu lingkungan dengan kontrol yang terbatas dan juga mempunyai peran yang sedikit. Sedangkan Gestalt melihat teori ini yaitu bersifat holistik atau secara keseluruhan. Kemudian ada pandangan tentang manusia menurut teori Gestalt. Sebagai pendapatan person center, Gestalt memandang pertumbuhan dan perkembangan manusia sebagai suatu fenomena yang unik, di mana Peirce mengembangkan terapi Gestalt ini dengan menggunakan prinsip-prinsip humanistik, yaitu suatu proses di mana individu diharapkan mampu menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam suatu lingkungan. Kemudian ada beberapa konsep dasar dalam teori Gestalt ini, yaitu sasaran pada teori Gestalt ini kesadaran. Menurut buku M.A. Subandi, ada beberapa kesadaran. Yang pertama yaitu kesadaran akan efektif apabila didasarkan pada realita dan disemangati oleh kebutuhan yang ada dan dirasakan individu saat ini. Kemudian yang kedua yaitu kesabaran tidak komplit tanpa pengertian langsung tentang pernyataan pada situasi dan bagaimana seseorang menghadapi situasi tersebut. Yaitu yang ketiga, kesadaran yang selalu ada di sini dan saat ini. Dari teori Gestalt ini juga mempunyai tujuan konseling, yaitu yang pertama, mencapai kesadaran atas apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka melakukannya. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk melakukan kontak dengan orang lain. Ketiga yaitu memiliki kemampuan mengenali, menerima, dan mengekspresikan perasaan, pikiran, dan keyakinannya. Adapun teori Gestalt ini mempunyai peran dan fungsi konselor, yaitu yang pertama ada konselor memfokuskan pada perasaan, kesadaran, bahasa tubuh untuk mencapai kesadaran yang ada pada diri konseli. Yang kedua yaitu konselor adalah artistik partisipan yang memiliki peranan dalam menciptakan hidup baru konseli. Kemudian yang ketiga, konselor berperan sebagai projection screen. Dari teori Gestalt ini ada teknik-teknik konseling. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, kemudian ada mengulang kembali, kemudian yang ketiga memperjelas, yang keempat yaitu menyimpulkan, yang kelima bertanya, yang keenam menginterpretasi,
yang ketujuh mengkonfirmasi, dan yang kedelapan merefleksikan perasaan. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang teori Gestalt ini dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.